Banyak kejadian sama anak-anak kita yang putri atau istri kita sekalian yang mungkin tidak tahu. Ya. Jadi kalau dia habis uzurnya, walaupun dia belum mandi, kewajiban sholat zuhurnya tetap ada. Yang banyak terjadi adalah, ntar deh belum bersih, mandi dulu. Kan persyaratan untuk sholat dia mandi kan? Mandi, dia mandi, waktu zuhurnya udah habis. Nanti sholatnya sholat asar. Itu yang banyak terjadi. Allah wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyuzhirahu ala dini kulli wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Puja dan syukur sama-sama kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang alhamdulillah masih memberikan kita kesempatan untuk mereguk nikmatnya Ramadan, sembari kita mengumpulkan, berusaha memperbanyak ibadah-ibadah kita sehingga kita nanti digolongkan oleh Allah sebagai orang-orang yang muttaqin, bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam kita kirimkan juga kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak sidang jamaah subuh rahimakumullah, setelah tadi kita menikmati sahur, dan insyaallah sahur kita diberkahi Allah. Kita melaksanakan sholat subuh berjamaah, dan insyaallah juga sampai nanti syuruk pengantar kita melakukan sholat syuruk, sholat isyraq. Kita coba isi kajian kita lanjutkan kajian kita dengan membahas fikih 4 mazhab. Tadinya saya berpikir bahwa saya akan loncat ke masalah saum, tapi ini sudah di penghujungnya saum, ya, jadi nggak usahlah. Kita lanjutkan saja kajian kita dengan materi yang sudah 8 kali kita bahas tentang masalah sholat. Terakhir kita bahas pada bagian yang ke-7 adalah tentang azan dan iqamah. Maka pada subuh kali ini insyaallah kita akan bahas tentang syarat wajib sholat dan syarat sah sholat. Ini adalah bagian terakhir dari sebelum masuknya sholat, ya. Karena insyaallah bulan depan kita akan masuk kepada bagian dari sholat, yaitu sifat sholat Rasulullah, ya. Baik Bapak yang dimuliakan oleh Allah, yang pertama adalah syarat sah sholat, syarat wajib sholat. Jadi dia dibedakan atas beberapa. Yang pertama itu adalah syarat wajib sholat. Nah, kita harus bisa membedakan, ya. Syarat wajib sholat ada yang disebut dengan syarat sah sholat, ada yang disebut dengan rukun sholat, dan ada yang disebut dengan sunnah sholat, ya. Ada yang disebut dengan syarat sah sholat, kemudian syarat wajib sholat, syarat sah sholat, rukun sholat, dan sunnah sholat. Insyaallah pada pagi ini kita akan bahas 2 bagian, yaitu syarat wajib sholat dan syarat sah sholat. Apa bedanya ketiga itu? Syarat wajib sholat adalah perkara atau hal yang menyebabkan wajibnya melakukan sholat. Ini yang disebut dengan syarat wajib sholat, yaitu perkara atau hal yang menyebabkan wajibnya melakukan sholat. Jadi kalau yang syarat wajib sholat ini tidak terpenuhi, nggak perlu sholat, ya, nggak diwajibkan atas dia sholat. Yang pertama adalah
Islam. Ya. Pasti orang yang sholat itu pasti wajib Islam. Ya. Kalau dia nggak Islam nggak perlu sholat. Ini yang dimaksud dengan syarat wajib sholat. Ya. Syarat pertama orang yang diwajibkan sholat itu adalah dia Islam. Ini kita cepat saja karena ini sudah sangat umum buat kita. Yang kedua adalah dia baligh. Ya. Apa dalilnya? Hadis riwayat Ahmad, Abu Daud, Al-Hakim dan dari Ali radhiyallahu an dan Umar radhiyallahu an. 3 orang yang tidak dianggap bertanggung jawab atas perbuatannya, yaitu orang gila hingga dia kembali waras, orang yang tidur hingga ia kembali tersadar dari tidurnya, dan anak-anak hingga ia bermimpi. Hadis yang kedua adalah hadis riwayat Ahmad, Abu Daud dan Al-Hakim. Suruhlah anak-anakmu melakukan sholat apabila mereka telah mencapai umur 7 tahun mumayyiz, dan pukullah mereka apabila mereka telah mencapai umur 10 tahun, dan pisahkan tempat tidur mereka. Banyak sebenarnya hadis-hadis atau dalil-dalil yang menempatkan baligh ini menjadi syarat wajib sholat, ya. Tapi kita cukupkan 2 saja, ini sudah memenuhi. Kemudian yang ketiga adalah berakal, ya. Yang pertama adalah Islam, kemudian dia baligh, kemudian dia berakal. Orang gila nggak termasuk di dalam hal ini, ya. Hadis riwayat Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu an, barang siapa tidur dan terlewat melakukan sholat atau terlupa melakukan sholat, hendaklah ia melakukan sholat apabila dia tertinggal. Tidak ada hukuman baginya kecuali mengqadha sholat tersebut, ya. Jadi dia berakal itu ya, termasuk diantaranya adalah orang yang ketiduran, ya. Atau orang yang gila, dia tidak memerlukan untuk, tidak diwajibkan atas dia untuk sholat pada waktu dia tidur sampai dia terbangun, ya. Orang gila tidak diterapkan sampai dia waras, ya. Ini 3 hal yang sudah sangat umum lah. Saya nggak mau berlama-lama di sini, ya, karena sudah sangat kita sudah sangat faham lah, ya. Ini bagian yang terpenting. Ini bagian yang sangat penting. Berikutnya adalah bagian yang sangat penting. Terutama sebenarnya ini penting buat ibu-ibu, karena ibu-ibu dan remaja putri yang paling banyak mengalami ini. Ya. Kalau buat kita yang laki-laki tidak banyak, kecuali kita dalam keadaan tertidur, dalam keadaan tidak waras, ya. Gak mungkin kan? Mudah-mudahan enggak lah, ya. Tapi hal ini terjadi setiap bulan sama wanita, sehingga ini sangat penting buat wanita. Jadi Bapak mohon nanti di rumah, karena mungkin di sini tidak banyak ibu-ibunya, nanti di rumah silahkan cek istri, anak-anaknya seperti apa, ya. Ada 2 kondisi. Yang pertama adalah hilang uzur, ya, hilang uzur. Kemudian yang kedua nanti adalah datang uzur. Kita lihat dulu hilang uzur. Saya ilustrasikan dalam bentuk gambar supaya kita gampang memudah untuk memahaminya. Ada 3 kondisi, yaitu HU hilang uzur 1, ya. Kemudian hilang uzur 2, kondisi ini dan kondisi ini. Jadi pada waktu zuhur dan pada waktu maghrib itu HU2 atau hilang uzur 2. Yang ketiga adalah hilang uzur 3, yaitu pada waktu asar dan pada waktu isya. Jadi maksudnya gini, hilang uzur itu maksudnya begini. Dia dalam keadaan uzur atau haid, ya, mudahnya kita pengertiannya. Dia dalam keadaan uzur, haid, tiba-tiba kalau HU1 waktu subuh, ya. HU2 pada waktu zuhur. Dia dalam keadaan haid. Kemudian sekitar jam 2 dia bersih, uzurnya hilang, ya. Konsekuensi logis dari konsekuensi fikihnya seperti apa?
Ya. Kalau HU3 ya, uzurnya hilang pada waktu asar. Pada waktu asar. Nah, wassalam. Hilang uzurnya pada waktu asar atau pada waktu isya. Ya, kita lihat kondisinya. HU1 atau hilang uzur pada waktu sholat pada setelah subuh itu tidak terjadi dalam waktu sholat. Ya, dia setelah selesai sholat subuh, misalkan katakanlah jam 10, dia hilang uzurnya. Hilang uzurnya jam 10, dia sudah lakukan sholat kan, karena waktu subuh kan sebelum terbit matahari, ya. Nah, ini tidak ada kewajiban, tidak ada konsekuensi hukum fikihnya. Namun begitu dia hilang uzurnya pada waktu zuhur dan pada waktu maghrib, artinya dia uzur kemudian tahu-tahu bersih jam 2, ya, dia bersih jam 2, atau dia uzur bersihnya setelah maghrib, antara maghrib dengan isya, ya. Maka keempat-empatnya mengatakan bahwa walaupun waktu yang tersisa hanya sekedar takbiratul ihram saja, sholat zuhur dan sholat maghrib atau sholat maghrib wajib dilakukan dalam waktunya. Kalau tidak bisa harus diqadha. Nah, yang sering terjadi, nanti bapak-bapak bisa cek istri sama anak-anak, dia zuhur jam 2 lah baru tahu bersih, ya, baru tahu bersih jam 2. Yang sering dilakukan adalah ntar aja asar sholatnya, kan belum bersih, belum mandi, nunggu mandi dulu baru nanti sholat asar. Ini kewajiban dia tetap ada untuk melakukan sholat zuhur ini, walaupun dia belum mandi, tapi uzurnya sudah habis. Nah, ini perhatikan, banyak kejadian sama anak-anak kita yang putri atau istri kita sekalian yang mungkin tidak tahu, ya. Jadi kalau dia habis uzurnya, walaupun dia belum mandi, kewajiban sholat zuhurnya tetap ada. Yang banyak terjadi adalah ntar deh, belum bersih, mandi dulu. Kan persyaratan untuk sholat dia mandi kan, mandi dia mandi, waktu zuhurnya udah habis, nanti sholatnya sholat asar. Itu yang banyak terjadi, ya. Nanti silahkan cek anak-anak sama istri di rumah, bagaimana mereka, ya. Kenapa? Karena sholat zuhurnya walaupun dia baru mandi asar, sholat zuhurnya tetap harus diqadha di waktu asar, ya, karena hilang uzur. Di waktu asar dia qadha sholat zuhurnya. Kemudian yang sholat maghrib yang terlewat, padahal dia habis uzurnya baru lakukan sholat isya, maka sholat maghribnya ditarik ke isya, harus dibayar. Ini keempat imam mazhab sepakat nih, nggak ada satupun yang berbeda, ya, nggak ada satupun berbeda. Jadi nggak ada peluang, ya, nggak ada peluang. Kondisi yang ketiga, habis uzurnya itu pada waktu sholat asar, ya, pada waktu sholat asar atau pada waktu sholat isya. Jadi setelah sholat asar, antara sholat maghrib, sholat asar dan sholat maghrib, katakanlah habis uzurnya, dia tahu dia bersih, ya, dia tahu sudah haidnya sudah berhenti pada waktu sekitar kira-kira jam 5, ya, jam 5. Atau dia tahu dia bersih sekitar jam 8 malam lah, atau jam 7 malam, ya, dia jam 7 malam atau jam 8 malam. Ini kondisi yang ketiga, hilang uzur yang ketiga.
beberapa ulama berbeda pendapat, tapi akan kita lihat mana yang mayoritas, mana yang tidak ya. Di dalam mazhab Syafi'i dan Hambali, waktu yang bisa dijamak bisa dianggap sebagai satu waktu. Maka solat yang sebelumnya itu adalah solat zuhur dan solat maghrib ya. Jadi dia habis uzurnya pada waktu asar ya, maka solat zuhur atau yang habis pada waktu isya, solat maghribnya itu wajib diqodho ya, wajib diqodho. Jadi bukan hanya dilakukan solat isyanya saja atau dilakukan solat asarnya saja, solat zuhurnya ketarik ke belakang, tetap wajib diqodho. Kenapa? Karena uzur itu menyebabkan dia tidak bisa melakukan solat ya, sehingga waktu solat sebenarnya kalau kita tidak bisa dalam keadaan solat waktu zuhur, kan bisa kita tarik dengan jamak takhir ya, atau maghrib dengan isya bisa jamak takhir, sehingga disebut bahwa waktu maghrib dan isya, waktu zuhur dan asar itu adalah satu waktu. Maka dalam kondisi yang ketiga ini, habis uzur yang ketiga ini, solat zuhurnya dan solat maghribnya tetap harus diqodho ya. Ini di dalam mazhab Syafi'i dan mazhab Hambali. Di dalam mazhab Maliki, kalau waktu yang tersisa cukup 5 rakaat ya, jadi kan habisnya jam 5 katakan ya, cukup nggak waktunya untuk sholat 5 rakaat? Kalau itu cukup, maka sholat zuhurnya harus diqodho. Kalau isya kan panjang waktunya, pastilah bisa 5 rakaat. Hanya untuk 5 rakaat saja, cukup nggak waktunya? Jadi pada prinsipnya 3 mazhab ini sama, hanya memberikan perbedaan pada batasan panjang. Mazhab Maliki mempersyaratkan 5 rakaat, sementara mazhab Syafi'i dan mazhab Hambali itu tidak mempersyaratkan. Pokoknya dia dalam kondisi HU3, hilang uzurnya pada waktu asar atau pada waktu isya, maka sholat zuhur dan sholat maghribnya tetap harus dilakukan, tetap menjadi hutang, sehingga dia harus dibayarkan secara qodho. Hanya dalam mazhab Hanafi yang mengatakan bahwa solat yang wajib dilakukan hanyalah solat yang berada dalam waktu hilang uzur itu terjadi. Jadi yang beda hanya mazhab Hanafi, yaitu yang dilakukan qodhonya, yang dilakukan solatnya hanyalah pada waktu solat di mana hilang uzur itu terjadi. Jadi kalau di dalam mazhab Hanafi, maka yang dilakukan dia solat setelah dia bersih itu hanya solat asar saja atau hanya solat isya saja ya. Tapi mazhab yang lain, 3 mazhab yang lain mengatakan solat maghribnya dan solat zuhurnya harus diqodho ya. Ini mungkin tidak familiar buat anak-anak putri dan istri kita di rumah, silakan dicek nanti ya. Kemudian kalau ini adalah hilang uzur, artinya apa? Dia dalam keadaan uzur, kemudian uzurnya habis ya. Kondisi yang kedua adalah datang uzur, dia dalam keadaan bersih, kemudian satu waktu tertentu dia uzur, tahu-tahu mens ya, katakanlah haid ya. Bagaimana kondisinya? Sama ya, kondisinya datang uzur antara subuh dengan zuhur, kemudian DU2 atau datang uzur 2 itu waktu zuhur dan waktu maghrib, datang uzur 3 pada waktu asar dan pada waktu isya. Maka konsekuensi fikihnya DU1 atau datang uzur 1 tidak terjadi dalam waktu sholat, tidak ada kewajiban. Nah, datang uzur kedua ya, datang uzur kedua itu artinya adalah datang uzur itu pada waktu zuhur dan pada waktu maghrib, pada waktu zuhur dan pada waktu maghrib.
Jumhur ulama kecuali Hanafiyah, mazhab Hanafi, jika waktu yang ada cukup untuk sholat sebelum datang uzur namun belum dikerjakan, maka sholat zuhur maghrib harus diqadha nanti setelah hilang uzurnya. Ya, jumhur ulama kecuali mazhab Hanafi mengatakan bahwa jika waktu yang ada cukup untuk sholat sebelum datang uzur namun belum dikerjakan, maka sholat zuhur atau maghrib harus diqadha nanti setelah hilang uzurnya. Jadi misalnya begini, zuhur, tahu-tahu begitu dia mau sholat, dia cek ternyata uzur, kan nggak boleh sholat, ya, dia nggak boleh sholat. Maka sholat zuhurnya yang sudah datang waktunya itu, setelah nanti dia habis uzurnya, itu harus tetap dilakukan. Jadi diqadha. Nah ini nih yang banyak terjadi adalah begitu dia mau sholat, tahu-tahu ternyata datang uzur, tahu-tahu datang haid. Ya sudah, nggak jadi sholat karena nggak boleh sholat dalam keadaan haid. Apakah dibayar minggu depan? Nggak banyak yang membayarnya. Biasanya pun udah terlupa. Harusnya waktu zuhur yang sudah masuk dia belum sholat, kemudian dia datang uzur, maka itu tetap harus dibayar minggu depan begitu uzurnya selesai. Ini jumhur ulama, hampir seluruh ulama, ya, ulama mazhab, kecuali mazhab Hanafi, ya, kecuali mazhab Hanafiyah. Mazhab Hanafi tidak diwajibkan mengqadha sholat karena kewajiban sholat itu jatuhnya di akhir waktu. Ini yang pada waktu kita membahas waktu sholat awal-awal pertama pada kajian yang kedua atau yang kajian yang ketiga, itu memang beda sedikit kapan jatuhnya wajib sholat itu. Antara keempat mazhab itu memang Hanafi berbeda sendiri. 3 mazhab mengatakan wajib sholat itu di awal waktu, tapi mazhab Hanafi mengatakan wajib sholat itu hanya di akhir waktu jatuhnya, bukan di awal waktu tetapi di akhir waktu. Konsekuensi dari itu maka menjadi seperti ini, berbeda, ya. Jadi kalau mazhab Hanafi yang dibayar itu hanyalah yang tertinggal itu waktu zuhur, ya, itu nggak dibayar. Kenapa? Karena belum jatuh waktu wajibnya. Tapi mazhab yang lain, jumhur ulama mengatakan zuhur yang sudah masuk waktunya dan dia tidak bisa lakukan karena dia datang uzur atau haidnya datang, maka zuhur itu tetap harus dibayar pekan depan begitu uzurnya selesai. Ya, ini jumhur ulama. Hanafiyah tidak diwajibkan mengqadha salat karena kewajiban salat itu jatuhnya di akhir waktu. Nah, datang uzur yang ketiga atau DU ketiga, yaitu DU ketiga itu adalah datang uzurnya pada waktu asar. Dia belum melakukan sholat asar, begitu dia mau melakukan sholat asar, dilihat, dicek, ternyata uzur, ternyata datang haid, ya. Atau dia belum melakukan sholat isya, dia mau melakukan sholat isya, dicek, ternyata uzur, ya. Maka dengan kondisi ini, jumhur ulama kecuali Hanafiyah yang diqadha hanyalah sholat yang waktu terjadi DU saja, ya, asar dan isya, karena kewajiban itu jatuhnya di awal waktu. Sementara mazhab Hanafiyah mengatakan tidak diwajibkan bayar. Kenapa? Karena kewajiban itu jatuh di akhir waktu. Nah, kita yang mazhab rata-rata di sini adalah mazhabnya mazhab Syafi'i, banyak juga yang Hambali ngikut, ya. Ya, kita harus konsisten.
ceklah. Ya. Hanya mazhab Hanafi saja yang mengatakan bahwa tidak dibayar. Silakan nanti di rumah cek putra-putrinya, istrinya, apakah mereka membayar nggak pada waktu datang uzurnya. Ya. Kalau tidak, maka harus diingatkan, ya, kewajiban bapak-bapak untuk mengingatkan istri di rumah atau anak-anak yang di rumah. Ini datang uzur, ya. Jadi ada hilang uzur dan ada datang uzur. Ini tadi adalah syarat wajib sholat, ya. Maka syarat sah sholat adalah perkara atau hal yang menyebabkan sholat itu menjadi sah, ya. Kalau tadi adalah syarat wajib, syarat yang menyebabkan wajibnya sholat, maka syarat sah sholat adalah hal-hal yang menyebabkan sholatnya menjadi sah, ya, menyebabkan sholatnya menjadi sah. Ada banyak, 12, ya. Tapi tidak akan kita bahas satu persatu karena sudah sangat umum buat kita, ya. Yang pertama adalah Islam memayyiz dan berakal, mengetahui masuknya waktu sholat. 3 adalah suci dari hadas kecil dan hadas besar. 4 suci dari berbagai najis. 5 menutup aurat. 6 menghadap kiblat. 7 niat. 8 tertib dalam melakukan sholat. 9 mualat, tidak terputus hubungan. 10 tidak bercakap-cakap. 11 bergerak yang tidak ada kaitannya dengan sholat. 12 meninggalkan makan dan minum. Enggak semuanya kita bahas, hanya item-item yang penting saja yang banyak terjadi masalah, ya. Kalau mengetahui masuknya waktu sholat, kita sudah bahas pada pertemuan atau kajian yang ke-6, ya, yang ke-6. Kapan waktu sholat? Ke-5, kapan waktu sholat? Kemudian yang ke-6 adalah waktu-waktu yang dilarang sholat, ya. Yang ke-7 kemarin adalah azan dan iqamah. Itu sudah kita bahas secara panjang lebar, ya. Jadi kita nggak bahas lagi, ya. Kita lihat yang ke-4, suci dari berbagai najis, ya. Ini detailnya akan kita bahas pada waktu kita membahas toharoh, ya. Tapi pada prinsipnya adalah kesucian pakaian dan badan, ya. Kemudian suci tempat sholat. Intinya hanya 2 itu saja. Suci bagian badan, pakaian dan bagian badan, ya. Jadi ada najis yang terkena ke badan kita, atau najis yang terkena pada pakaian, dan najis yang terkena pada tempat sholat. Jadi badan, pakaian dan tempat sholat itu yang diwajibkan disucikan. Detail kita akan bahas masalah ini pada pembahasan toharoh. Menutup aurat. Yang ke-5 adalah menutup aurat. Aurat laki-laki ini berbeda antara beberapa mazhab, ya. Mazhab Hanafi, aurat laki-laki adalah dimulai dari bawah pusar hingga bawah lutut, ya. Mulai bawah pusar, ini pusar, sampai bawah lutut. Artinya apa? Di dalam mazhab Hanafi, lutut termasuk aurat, ya. Lutut termasuk aurat. Jadi mulai dari bawah pusar, dimulai dari bawah pusar hingga bawah lutut. Bawah lutut itu, lutut termasuk aurat, ya. Di dalam mazhab Maliki, aurat laki-laki hanyalah mughallazah saja, yaitu kemaluan bagian depan dan kemaluan bagian belakang yang terletak antara 2 pantat. Paha tidak termasuk bagian aurat. Maliki, ya. Maliki mengatakan paha laki-laki itu nggak termasuk aurat. Tapi kalau dalam mazhab Hanafi, jangankan paha, lutut termasuk aurat, ya. Nah, di dalam mazhab Syafi'i dan Hambali, aurat laki-laki adalah antara pusar dan lututnya. Sementara pusar dan lututnya sendiri tidak termasuk aurat. Bedanya sedikit dengan mazhab Hanafi.
Kalau mazhab Hanafi mengatakan mulai pusar ke bawah sampai bawah lutut. Lutut termasuk aurat. Tapi dalam mazhab Syafi'i dan Hambali, lutut dan pusar tidak termasuk aurat. Yang aurat itu antara kedua itu, baik depan ataupun belakang. Nah, dalam mazhab Maliki lebih dikompres lagi, ya, yaitu kemaluan bagian depan dan kemaluan bagian belakang yang terletak antara kedua pantat. Ya, ini selain daripada itu tidak termasuk aurat laki-laki. Ya. Ini aurat laki-laki. Aurat perempuan berbeda juga, mereka menjelaskan keempat mazhab ini. Seluruh anggota tubuh kecuali muka, kedua telapak tangan dan kedua telapak kaki, pergelangan sampai ujung jari, punggung tangan dan punggung kaki. Punggung tangan dan punggung kaki ini terdapat dua pendapat di dalam mazhab Hanafi. Jadi sebagian mazhab Hanafi mengatakan bahwa punggung tangan dan punggung punggung tangan dan punggung kaki itu termasuk aurat. Sebagian lagi mengatakan tidak termasuk. Ya. Seluruh anggota tubuh kecuali muka dan kedua telapak tangan. Hanya telapak tangan saja yang tidak, muka dan telapak tangan. Sampai pergelangan ujung jari. Ya. Di dalam mazhab Maliki, mughallazah seluruh badan kecuali dada, tepi kepala, kedua tangan dan kedua kaki dari pangkal paha sampai ujung jari, dan mukhaffafah dada bagian luar tapak kaki, ya, bagian luar tapak kaki. Jadi hampir seluruh bagian. Di dalam mazhab Syafi'i, seluruh tubuhnya kecuali muka dan kedua tangan dari pergelangan sampai ujung jari, baik telapak tangan maupun punggung tangan. Jadi mazhab Syafi'i, kalau Bapak menganut mazhab Syafi'i, ya, telapak tangan dan punggung tangan itu merupakan aurat. Ya. Terbalik, ya. Seluruh tubuhnya kecuali muka, kecuali. Jadi telapak tangan dan punggung tangan tidak termasuk aurat. Ya. Seluruh tubuhnya kecuali muka dan kedua tangan dari pergelangan sampai ujung jari, baik telapak tangan ataupun punggung tangan. Kecuali, ya, bukan termasuk tapi kecuali. Dalam mazhab Hambali, seluruh tubuhnya kecuali muka dan telapak tangannya. Muka dan telapak tangan. Jadi di dalam mazhab Hambali, punggung tangan termasuk. Ya. Telapak kaki termasuk. Jadi dalam mazhab Hambali, bagi yang perempuan itu pakai kaos kaki, atau pada waktu sholat telapak kakinya nggak boleh tersingkap. Ya, beda sedikit dengan mazhab Syafi'i. Nah, bagaimana jika auratnya tersingkap? Bagaimana jika auratnya tersingkap? Jika tersingkap aurat kurang dari seperempat auratnya, ini jumhur ulama, ya, dalam waktu pendek, atau waktu pendek itu satu rukun sholat, ya, maka sholatnya tidak batal. Ya. Ini di sini dikatakan adalah tersingkap. Kalau tersingkap itu itu apa? Tidak sengaja, kan? Jadi bukan disingkap atau menyingkap, tapi tersingkap, sesuatu yang tidak sengaja dilakukan. Dan ini hanya bisa atau sah sholatnya apabila dalam waktu yang pendek, bukan dalam jangka waktu yang panjang. Bukan dalam jangka waktu yang panjang. Dan dalam waktu yang jangka yang pendek itu adalah satu gerakan sholat. Ya. Misalkan yang sering banyak terjadi, ya,
Ini baik laki-laki ataupun perempuan, sama tersingkapnya. Bajunya pendek, pakai baju kaos. Begitu ruku, belahan seksinya kelihatan. Ya, laki-laki juga sama, belahan seksi juga. Belahan seksinya kelihatan. Nah, kalau dia kan batasannya adalah pusar, ya, depan belakang pusar. Nah, kalau ini kelihatan satu kali nggak apa-apa, kan satu gerakan sholat. Tapi kalau rukunya kan beberapa kali, apalagi sujud. Ya. Nah, yang banyak terjadi adalah pada waktu ruku, pada waktu sujud, sengaja tuh ditarikin ke sini supaya menutup, gitu kan. Itu memenuhi unsur nggak? Hah? Enggak kan? Yang disebut dengan tuh dia nggak sadar, ya. Nah, kalau itu kan sadar, dia sadar kondisinya, maka ini hati-hati, ini sholatnya nggak sah. Bukan tersingkap lagi itu, sengaja disingkap gitu malah gitu. Ini hati-hati, laki-laki juga sering terjadi ini, terutama yang gendut-gendut kayak saya. Saya nggak nyinggung orang yang lain yang gendut, ya, yang saya yang gendut gitu kan. Itu kalau ininya nggak panjang, baju kaosnya nggak panjang, itu gampang banget tersingkat bagian belakang. Bagian belakang terutama gitu. Nah, ini juga buat orang gendut juga, ini sering terbuka nih kalau dia pakai baju kemeja, ya, pakai baju kemeja, ngepres nggak sengaja di sini kebuka nih. Pernah nggak lihat orang seperti itu, Pak? Pernah ya. Nah, kalau waktu sebentar nggak sengaja itu namanya. Tapi kalau sudah berulang, itu namanya sengaja, nggak lagi, tidak memenuhi unsur lagi, gitu. Bukan tidak memenuhi unsur tersingkap. Hati-hati, karena bisa menyebabkan sholatnya tidak sah. B6 atau bagian yang ke-6, yang nomor 6 dari syarat sah sholat tadi adalah menghadap kiblat. Ya. Menghadap kiblat. Ijma ulama, musafir boleh melakukan sholat sunnah di atas kendaraan dengan menghadap arah ke arah yang ditujunya. Catatan, ini yang harus dipahami, bahwa musafir boleh melakukan, bukan ijma ulama nih ya, ini jumhur ulama, ya, bukan ijma ulama. Jumhur ulama mengatakan bahwa musafir boleh melakukan sholat sunnah di atas kendaraan dengan menghadap ke arah yang ditujunya. Ya, dari Amir bin Rabi'ah, aku melihat Rasulullah SAW melakukan sholat sunnah duha di atas kendaraannya dengan cara memberi isyarat dengan kepalanya dan menghadap ke arah yang ditujunya dalam perjalanannya. Tapi baginda Rasul tidak melakukan cara seperti itu bagi sholat fardu. Ini sering disalahartikan hadis ini. Ada beberapa hadis tapi intinya sama, kontennya sama. Bahwa Rasulullah pernah melakukan sholat di atas onta, iya. Tapi yang dilakukan oleh Rasulullah itu adalah sholat sunnah. Rasulullah tidak pernah melakukan sholat wajib, sholat fardu di atas kendaraan. Sholat fardu tidak pernah dilakukan oleh Rasulullah di atas kendaraan. Kadang hadis ini dipakai untuk melakukan sholat fardu. Ini masalahnya di sini. Ini masalahnya di sini. Rasulullah tidak pernah melakukan sholat fardu di atas kendaraan. Tapi Rasulullah pernah melakukan sholat sunnah di atas kendaraan. Itu sebabnya jumhur ulama mengatakan musafir boleh melakukan sholat sunnah di atas kendaraan dengan menghadap ke arah yang ditujunya. Ya, hanya sholat sunnah.
Ini hadis muttafaqun alaih ya. Tapi baginda Rasul tidak melakukan cara seperti itu bagi sholat fardu. Ya. Kemudian lantas sholat fardu di atas kendaraan hingga tidak bisa menghadap ke kiblat. Apa hukumnya? Ya. Bagaimana? Bolehkah? Ya. Sholat fardu di atas kendaraan hingga tidak bisa menghadap ke kiblat. Di dalam mazhab Hanafi, Syafi'i dan Hambali tidak sah dilakukan tanpa uzur. Ya, jelas, tegas banget. Dalam mazhab Hanafi, mazhab Syafi'i dan mazhab Hambali tidak sah dilakukan tanpa uzur. Ini sholat fardu pembicaraannya, ya. Sholat fardu di atas kendaraan hingga tidak bisa menghadap kiblat. Maka tiga mazhab mengatakan langsung Hanafi, Syafi'i dan Hambali tidak sah dilakukan tanpa uzur. Mazhab Maliki sedikit lebih lunak, ya, mengatakan bahwa tidak sah dilakukan kecuali 4 hal. Ada 4 kondisi yang menyebabkan boleh dilakukan sholat fardu di atas kendaraan yang tidak menghadap kepada kiblat, ya. Pertama adalah ketika sedang bertempur. Kedua, merasa khawatir terhadap binatang buas. Ketiga, di kawasan yang becek air atau najis. Yang keempat, sakit dan tidak mungkin turun dari kendaraan. Ya, sakit dan tidak menyebabkan tidak mungkin turun dari kendaraan. Ini konteksnya adalah menghadap kiblat. Ya, konteksnya adalah menghadap kiblat. Jadi pada prinsipnya keempat mazhab itu mengatakan bahwa tidak boleh melakukan sholat fardu di atas kendaraan yang tidak menghadap ke arah kiblat. Kalau di dalam kapal besar, biasanya yang orang Sumatera siapa ya? Kalau pulang ke Sumatera itu dulu naik kapal Kambuna atau naik kapal Lawit, naik kapal Rinjani sama ya. Hah? Om Sini ya, naik kapal Om Sini. Lantas kita gimana sholatnya? Boleh, bukan masalahnya di atas kapal, di atas kendaraannya, tapi di dalam kapal itu kan ada musholanya dan kiblatnya bisa diatur. Ya, kiblatnya bisa diatur. Orang bisa sholat dengan secara sempurna, menghadap kiblat iya, dan kemudian ruku sujudnya sempurna, airnya juga ada untuk berwudu, ya, lengkap semuanya, maka boleh dilakukan. Jadi bukan masalah kendaraannya, tapi memenuhi unsur-unsur yang diwajibkan atau rukun sholatnya. Nah kalau di mobil kan nggak bisa, mobil kan belok-belok, maka satu-satunya jalan adalah turun dan lakukan sholat dengan secara yang benar. Baik, ini saya yakin ini bagian ini banyak pertanyaannya. Naik pesawat kemana? Atau naik bus gimana? Naik kereta gimana? Ya nanti kita bahas ya, kalau ada yang bertanya. Kemudian yang terakhir adalah niat. Ya, udah teng-teng ya. Dikit terakhir nih. Niat ini bisa ditarik sebelum sholat, bisa ditarik menjadi bagian dari sholat. Karena dalam mazhab Syafi'i niat itu termasuk rukun sholat. Ya, tapi dalam mazhab yang lain niat itu tidak termasuk dalam rukun sholat. Yang kita hanya bahas sedikit saja, nanti lebih panjang kita bahas pada waktu kita membahas rukun sholat. Ya. Niat dalam mazhab Hanafi, Hambali dan sebagian Maliki, niat adalah syarat sah sholat. Ya, seperti yang saya katakan tadi, Hanafi, Hambali dan sebagian Maliki, tidak seluruh Maliki. Sebagian Maliki mengatakan niat adalah syarat sah sholat. Jadi jika tidak dilakukan maka sholat tidak sah. Di dalam mazhab Syafi'i dan sebagian Maliki, niat adalah rukun sholat. Ya, jika tidak dilakukan tidak dianggap sebagai sholat. Ya, dua-duanya sama, artinya sama semua, hanya beda mendefinisikan saja.
Yang pertama itu adalah niat adalah syarat sah sholat. Kalau nggak niat, sholatnya nggak sah. Kalau mazhab Syafi'i dan sebagian mazhab Maliki, niat adalah rukun sholat. Kalau nggak dilakukan niat, nggak dianggap sebagai sholat. Ya sama-sama nggak sah sholatnya. Hanya beda mendefinisikan saja. Hanya beda mendefinisikan saja. Nah, kapan niat itu dilakukan? Nah, ini ada perbedaan, ya. Ada perbedaan antara mazhab-mazhab yang lain, ya. Di dalam mazhab Hanafi, niat dan takbiratul ihram harus bersambung, ya. Ittisal, ya. Ittisal itu artinya bersambung. Tidak ada penyela yang tidak berkaitan dengan sholat. Namun jika berkaitan, maka sholatnya sah, ya. Namun jika berkaitan, maka sholatnya sah. Disunahkan bersamaan atau sesaat sebelum takbiratul ihram. Nah, di dalam mazhab Hanafi, antara niat dan sholat itu harusnya bersambung, tidak dibolehkan terpisah untuk hal-hal yang tidak ada kaitannya dengan sholat. Nah, di dalam mazhab Hanafi ini berarti niat itu boleh dipasang dari rumah, wudhu di rumah, kemudian jalan ke masjid, sampai di masjid lakukan sholat, itu boleh. Atau niat dari rumah sampai di masjid, wudhu dulu, kemudian setelah wudhu lakukan sholat, boleh. Kenapa kok boleh? Karena dia bersambung, pemutusnya hanya wudhu. Wudhu itu dianggap sebagai hal yang berkaitan dengan sholat. Tapi kalau niatnya dari rumah menuju masjid, sampai di tengah jalan ketemu sama teman, ngobrol dulu, itu sudah tidak sah niatnya. Kenapa? Diseling dengan sesuatu yang tidak berkaitan dengan sholat. Ya, paham Pak? Di situ bedanya. Oh, geser ya? Kenapa bergeser ya? Hah? Kena tekan. Oke, ya, kelihatan ya. Jadi kalau Hanafi, niat boleh dipasang dari rumah, boleh, tapi nggak boleh diselingi oleh sesuatu yang tidak ada kaitannya dengan sholat. Ya. Nah, di dalam mazhab Maliki dan Hambali, niat wajib dilaksanakan sewaktu takbiratul ihram atau sesaat sebelumnya. Ya, ini Maliki dan Hambali. Niat wajib dilaksanakan sewaktu takbiratul ihram atau sesaat sebelumnya. Jadi boleh pada waktu takbiratul ihram atau boleh sesaat sebelumnya. Nah, di dalam mazhab Syafi'i disyariatkan berbarengan dengan takbiratul ihram. Ya, disyariatkan berbarengan dengan takbiratul ihram. Jadi kalau niat itu nanti kita lihat, niat itu ada dalam hati, ya. Maka di dalam mazhab Syafi'i, ini dalam mazhab Syafi'i, Allahu Akbar. Kalau Bapak lihat ada orang yang Allahu Akbarnya panjang banget, lama, Allahu Akbar, baru dia letakkan tangannya. Itu sebenarnya yang dia lakukan adalah pada saat dia membaca Allahu Akbar, dia di dalam hatinya meniatkan sholat, tapi bukan dengan lafaz, tapi dalam hati. Kenapa? Karena letak niat itu ada dalam hati. Ya, kalau di dalam mazhab Syafi'i, niat dengan lisannya itu dilakukan sebelum takbiratul ihram,
tapi niat di dalam hatinya diletakkan pada waktu dia membaca takbiratul ihram. Kenapa berbeda? Karena di dalam mazhab Syafi'i niat itu termasuk rukun sholat, sehingga dia harus bersamaan dengan sholat. Nggak boleh lebih duluan, nggak boleh lebih belakangan. Jadi pada waktu Allahu Akbar itu dalam mazhab Syafi'i. Tapi di dalam mazhab Maliki dan Hambali boleh dilakukan pada waktu takbiratul ihram atau sebelum takbiratul ihram. Di dalam mazhab Syafi'i disyariatkan. Tapi juga ada di dalam mazhab Syafi'i, ulama-ulama di dalam mazhab Syafi'i mengatakan kalau seandainya sangat memberatkan membaca takbiratul ihram sambil memasang niat di dalam hati, maka dibolehkan meniatkan itu sebelum takbiratul ihram. Ya. Tapi lebih diutamakan meniatkan memasang niat itu pada waktu takbiratul ihram. Bedanya di situ saja. Ya. Kalau di dalam mazhab Hanafi lebih diutamakan pada waktu membaca takbiratul ihram. Maka kalau bapak-bapak lihat ada sebagian teman-teman kita yang sholat Allahu Akbarnya panjang banget, itu sebenarnya dia sedang memasang niat pada waktu membaca takbiratul ihram. Ya. Kemudian di mana tempat niat itu? Apakah dia perlu dilafazkan? Ya. Semua ulama sepakat bahwa tempat niat itu ada di dalam hati. Ya, tempat niat itu ada di dalam hati. Nggak ada perbedaan di sini. Ulama-ulama nggak ada perbedaan. Tempat itu semua ulama mengatakan bahwa tempat niat itu ada di dalam hati. Keempat mazhab sepakat sama. Cuma dalam melafalkan itu terjadi perbedaan. Ya, terjadi perbedaan dalam melafalkan. Dalam mazhab Syafi'i dan Hambali, melafalkan niat adalah sunnah. Ya, Syafi'i dan Hambali, melafalkan niat adalah sunnah. Jadi yang sering kita dengar atau yang sering kita diajarkan ke kita dulu, usolli fardu zuhri misalnya, soli fardu asri, itu dilafalkan. Ya, dilafalkan itu hukumnya sunnah di dalam mazhab Syafi'i dan mazhab Hambali. Kalau dilakukan, dia boleh dilakukan dalam bahasa Arab, boleh dilakukan dalam bahasa Indonesia, karena dia kalau dilakukan sebelum takbiratul ihram boleh. Tapi kalau dilakukan pada waktu takbiratul ihram nggak boleh pakai bahasa Indonesia. Kalau dilakukan sebelum takbiratul ihram boleh, karena dia belum termasuk sholat. Dalam mazhab Hanafi dan Maliki, melafalkan niat tidak disyariatkan kecuali bagi orang yang peragu. Ini terbalik nih, ya. Dalam mazhab Hanafi dan Maliki malah melafalkan niat itu tidak disyariatkan. Hanya kalau orang itu peragu, maka dia dilafalkan. Orang peragu maksudnya apa? Dia ragu nih, ini sholat zuhur apa sholat asar? Jarang ya terjadi ya. Orang ini ragu, aduh ini sholat zuhur apa sholat asar? Nah, orang yang peragu seperti itu perlu melafalkan niatnya. Jadi untuk lebih menegaskan dirinya bahwa ini adalah sholat zuhur, ini adalah sholat asar, ini adalah sholat maghrib, ini adalah sholat isya. Jadi tentang melafalkan ini terjadi dua pendapat, ya, dua pendapat yang bertolak belakang. Yang satu mengatakan sunnah, yang satu lagi mengatakan tidak disyariatkan. Baik, bapak-bapak yang dimuliakan Allah, itu tentang syarat wajib sholat dan syarat sah sholat. Ya. Untuk materinya saya cukupkan sekian dulu, ya. Karena kita juga sudah dekat untuk melakukan sholat isyraq. Tapi silakan kalau ada yang ingin ditanyakan. Tafadhal. Ya, Pak Safi. Waalaikumsalam.
Ah. Ini menarik juga. Contoh sederhana, kita lagi sholat tiba-tiba dapat hujan misalnya, terbuka. Lalu ada air yang ternyata masuk ke mulut, lalu kita langsung menelannya. Yang kedua, kita lagi sholat, tiba-tiba ada sedikit nasi di mulut kita. Selilit. Ya. Dan kita keluar ya, gitu ya. Tapi langsung kita menelannya. Apakah itu membatalkan sholat atau tidak? Ya. Ini sebenarnya dibahas pada waktu kita membahas nanti sholat, tapi nggak apa-apa, sepintas saja. Ya. Kalau hal itu air tadi, ya, air tadi, itu tidak didefinisikan sebagai makan dan minum. Tidak didefinisikan sebagai makan dan minum, tapi sesuatu yang masuk, ya, sesuatu yang masuk, ya, sesuatu yang masuk dengan cara tidak sengaja. Kan kita nggak mungkin kan hujan sengaja minum airnya, kan nggak, tapi terminum kan, ada air yang nyisip terminum, ya. Kalau bisa memungkinkan kita buang, kita buang. Kalau selilit masih bisa dimungkinkan untuk dibuang. Atau misalnya bagian yang tersisa sedikit, ya, tersisa sedikit masih kita bisa buang. Tapi itu tidak dikatakan makan dan minum, tidak didefinisikan sebagai makan dan minum. Jadi tidak membatalkan sholat, tapi lebih baik untuk dikeluarkan, untuk menghilangkan syak kita, untuk menghilangkan syak. Jadi pembahasannya panjang sebenarnya, tapi intinya adalah itu, Pak, kira-kira. Tafadhol, ada lagi yang lain? Ya. Nambahin, saya pernah ingat dulu waktu masih kecil, seluruh itu dibuangnya ke arah kiri kalau Kenapa? kalau ada seluruh itu dibawa ke arah kiri. Ya. Ya. Terus kalau saya setiap mau sholat wudhunya dari rumah. Nah kalau debu kotoran kucing atau apapun lebam ke kaki, itu wajib berwudhu lagi atau hanya cuci kaki? Bapak tahu nggak? Iya, kotoran itu tahu nggak? Kan dia kan kering Pak, kalau kotoran di jalanan tuh kering, terbangan ke kaki atau ke... Kalau berterbangan tidak. Artinya Bapak kan nggak tahu. Hukum itu hanya berlaku untuk kita, sesuatu kita yang tahu, Pak. Kalau jelas bahwa itu adalah kotoran kucing dan kita tahu, kita masih tabrak, harus diulang lagi wudunya. Najis. Tapi kalau kita nggak tahu, ya nggak apa-apa. Misalnya kita udah wudu di rumah, ya, kita udah di rumah. Bagaimana kita tahu itu kotoran kucing kalau kita nggak tahu? Ya. Hanya syak saja kan? Hanya diperkirakan saja. Kotoran kucing yang berterbangan atau kotoran anjing yang berterbangan, kita nggak tahu. Kenapa, Pak? Bagi orang yang sudah meniatkan sholat, dia berwudu dari rumah, setiap langkah dia menuju masjid itu dia sudah terhitung pahala. Jadi kalau dia sudah berwudu di rumah, kemudian dia nabrak tai kucing dan dia tahu, maka dia wajib berwudu kembali. Tapi kalau dia nabrak tai kucing atau tai kucing yang sudah mengering yang berterbangan dengan angin, dia nggak punya kuasa apa-apa dan dia tidak tahu apa-apa, sholatnya sah. Nah kalau ini Pak, pas musim hujan, kayaknya air mengalir deras itu di dalam itu banyak kotoran, ada kucing, ada ayam, nah, kita sudah berwudu. Nah, kalau seperti itu kondisinya, Bapak wasangka Bapak ada kotoran di sana, ya, maka sebaiknya dilakukan ulang kembali wudunya. Kalau kondisi seperti air hujan, kemudian kita ketabrak air hujan dan kita duga bahwa di dalam air hujan itu ada kotoran, maka sebaiknya diulang kembali wudunya. Itu lebih baik. Ada lagi? Silakan. Slide yang saya salah nomor 11 tadi kan kalimat tidak melakukan belum menggunakan
Ya, bergerak yang tidak ada kaitan dengan sholat. Itu maksudnya mungkin tidak melakukan gerakan tidak ada kaitan dengan sholat. Jadi gini, nah ini ada perbedaan nih dalam mazhab antar mazhab. Kalau mazhab Syafi'i mempersyaratkan 3 gerakan kecil, ya. Tetapi kalau di dalam mazhab Hambali dan mazhab yang lain itu tidak membatasi gerakan kecilnya, ya, tidak membatasi berapa kali jumlahnya, tapi gerakan kecil. Jadi kalau Bapak lihat bergerak yang tidak ada kaitannya itu misalnya begini. Kalau di dalam mazhab Syafi'i menggaruk itu ada kaitan dengan sholat enggak? Enggak. Ya. Maka di dalam mazhab Syafi'i menggaruk itu hanya boleh maksimal 3 kali. 3 kali gerakan. Ya. Tetapi dalam mazhab yang lain, nah Bapak akan lihat kalau sering lihat-lihat imam-imam di Masjid Haramain itu membenarkan ini. Imam kita juga yang dari sana itu juga beberapa kali sering tuh matut-matut begini. Kalau dalam mazhab Syafi'i itu udah batal. Ya. Benerin ini tiap sebentar. Itu sebenarnya tidak ada kaitannya. Ya. Kemudian benarkan posisi jubahnya. Nah, tapi karena beliau mengadut mazhab yang selain daripada Syafi'i, nggak ada apa-apa, boleh. Jadi yang dimaksud dengan yang tidak ada kaitan dengan sholat itu adalah tidak ada kaitan gerakan yang berkaitan dengan sholat. Kalau bergerakan berkaitan dengan sholat ya takbiratul ihram sholat, ruku sholat, bagian daripada kaitannya dengan sholat gitu loh. Yang tidak ada kaitannya, misalnya gerakan-gerakan yang ya pokoknya nggak ada kaitan lah dengan sholat. Nah ini yang dimaksud dengan itu. Nah di situ ada perbedaan pendapat antara mazhab Syafi'i dan mazhab yang lain. Kira-kira ada lagi? Baik, Bapak yang dimuliakan Allah, kalau tidak ada pertanyaan lagi, kita cukupkan. Stressing point saya sebenarnya pada bagian yang awal yang tadi, ya. Itu tolong Bapak-bapak cek di rumah istri, anak-anaknya melakukan seperti apa pada waktu mereka datang uzur dan pada waktu mereka hilang uzur. Ya, ngeceknya tanya, Bang, bukan ngecek ininya. Tanya. Bahaya itu, ya. Ada lagi? Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, boleh nggak kalau kita mengambil yang paling mudah berdasarkan kondisi? Misalnya kondisi kita mau lagi kejepit, maka kita mengambil mazhab A. Tapi pada kondisi lain mungkin kita lebih cocok dengan mazhab B. Bukan karena kita ini memudahkan, tapi memang kondisinya kayaknya cocoknya dengan mazhab ini. Pada kondisi lain mungkin kita cocok dengan mazhab ini. Boleh nggak Pak Ustadz lebih fleksibel seperti itu, atau kita harus rigid dengan mazhab A, Ya. mazhab B? Gini, mencampur adukkan mazhab, ya. Mencampur adukkan atau mengambil mazhab A, mazhab B dan mazhab yang lain. Tapi jawaban saya alas dulu begini ya. Tidak ada satupun ulama mazhab yang mengatakan kalau keluar dari mazhab saya hukumnya dosa. Ya, itu statementnya dulu ya. Tidak ada satupun imam mazhab yang mengatakan bahwa pengikut mazhabnya harus ngikut. Kalau keluar daripada apa yang diikutkan itu dosa. Tetapi masalahnya tidak sesederhana itu. Ya. Imam An-Nawawi mengatakan bahwa bagi orang awam maka mengikuti satu mazhab itu lebih aman bagi dia daripada menggabung-gabungkan mazhab. Kenapa? Karena dia tidak punya kemampuan untuk mengistimbat hukum.
ya, dia tidak punya kemampuan untuk mengistimbat hukum, sehingga dia lebih aman baginya untuk mengambil satu mazhab saja. Kenapa? Karena takut kalau dia menggabungkan mazhab, maka yang dilakukan adalah mengambil yang termudah, ya, mengambil yang termudah. Ini bahaya kalau ngambil yang termudah. Jadi kalau dia adalah orang yang punya kemampuan untuk mengistimbat hukum, dia boleh ngambil sesuatu yang lain daripada mazhabnya. Tapi dengan syarat, dengan catatan bahwa dia punya kapasitas untuk melakukan istimbat hukum. Imam An-Nawawi itu adalah mazhab Syafi'i. Tapi kalau kita lihat apa yang disampaikan oleh Imam Nawawi, itu ada beberapa yang keluar daripada mazhab Syafi'i, tapi ngambil mazhab yang lain. Imam Nawawi itu siapa? Dia adalah ulama besar yang memang menguasai hal-hal yang berkaitan dengan mengistimbat hukum. Tapi kalau bagi kita yang orang awam, diusahakan semaksimalnya untuk mengambil satu mazhab. Tapi kalaupun kita akan mengambil keluar dari mazhab itu, maka kita harus pelajari benar-benar. Kita ambil mazhab ini, pengertian mazhab ini, dan meninggalkan mazhab ini, apakah memang betul-betul lebih baik yang kita ambil yang baru daripada yang kita tinggalkan? Jangan-jangan yang kita tinggalkan lebih baik daripada yang kita ambil baru. Atau kita mengambil sesuatu yang baru karena kita memudahkan, ya, memudah artinya mengambil yang paling mudah aja. Misalnya apa? Nanti akan ketemu hukum-hukum yang lain yang mudah, gitu. Yang satu kelompok, katakanlah tadi misalnya, yang tadi, yang datang uzur dan hilang uzur tadi misalnya, katakan, ya, ambil yang termudah aja, ambil mazhab Hanafi. Pada bagian itu dia ambil mazhab Hanafi, tapi bagian yang lain dia nggak ambil mazhab Hanafi, tapi dia ngikut mazhab Syafi'i. Nah ini kan ngambil yang mudah namanya. Ya. Jadi kalau Imam Nawawi mengatakan bagi orang yang awam, maka lebih baik bagi dia mengikut satu mazhab, lebih aman bagi dia, karena dia nggak punya piranti untuk mengistimbat satu hukum. Jadi hukum fikih itu, Pak, mazhab fikih itu adalah mazhab yang, atau fikih itu ada, mazhab fikih itu adalah mazhab yang sudah jadi final product, ya. Misalkan ini analoginya sama seperti kita beli mobil Toyota, katakan, mohon maaf tidak bermaksud mengiklankan, ya. Misalkan beli Avanza lah. Avanza itu kan kita beli ada seri-serinya. Kita akan hanya menentukan aja seri-serinya. Tapi bisa nggak kita list? Saya beli Avanza Veloz misalnya, tapi saya mau bannya R24. Bisa nggak? Enggak kan? Ya beli dulu. Tapi kalau saya mau ganti pakai R24, syaratnya apa? Saya paham yang saya ganti. Resiko saya tanggung sendiri. Avanza itu R berapa, Pak? 13, 14 ya? 14 ya? 14. Saya mau ganti. Ini beliau nih orang Toyota nih, kalau nggak salah saya. orang mobil. Ya. Saya mau ganti pakai R24. Apa yang terjadi? Patah ya, Pak ya. Satu nggak masuk. Kemudian yang kedua patah kemungkinan. Nah sama seperti itu kira-kira. Kalau Bapak mau ganti, Bapak harus punya ilmu dulu untuk menentukan bahwa ini perlu diganti atau enggak. Atau beli mobil Avanza tadi, saya mau robah sistemnya menjadi sistem hybrid. Masalah juga nanti gitu lah. Mau pakai sebagian boleh bisa listrik, bisa bensin. Masalah juga. Kalau mau ganti seperti itu harus mengerti, harus ada hitungan-hitungannya. Nah, itulah yang dimaksud oleh mazhab Imam An-Nawawi.
untuk merubah mazhab, Bapak harus punya, kita semua harus punya ilmunya dulu. Nah, itu ilmu nggak sederhana, banyak hal-hal yang harus dipenuhi gitu. Jadi yang aman itu bagi kita orang awam adalah ngikut satu mazhab. Kalaupun kita ambil mazhab yang lain, bukan karena kemudahannya, ya. Kemudian yang kedua, kalau kita ambil mazhab itu, kita betul-betul tahu bahwa itu lebih baik daripada yang kita tinggalkan. Jadi bukan karena baru dapat ustadz itu bilang begini, ustadz itu bilang begini, ustadz itu bilang begini, saya ikut aja dah. Nggak bisa begitu, ya. Nggak bisa begitu karena ini sudah dijadikan satu produk, ya. Baik, udah Pak? Ya. Ada lagi? Kalau tidak ada, kita cukupkan kajian kita pada subuh ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya buat kita semua, terutama buat saya pribadi. Terlebih terkurang mohon dimaafkan. Yang benarnya datang dari Allah, yang salah adalah karena kebodohan saya pribadi. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.